Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Aminatul Fadila, NPM 220010812555. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2 dengan dosen pengampu Bapak Joni Haryanto. Di sini saya akan membahas 3 hal. Yang pertama yaitu tentang kebudayaan Indonesia, yang kedua tentang sekilas tentang Unisma, dan yang ketiga tentang materi Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas tentang kebudayaan Indonesia. Kebudayaan Indonesia. Budaya Indonesia adalah seluruh budaya nasional, kebudayaan lokal maupun kebudayaan asal asing yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Budaya Indonesia dapat juga diartikan bahwa Indonesia memiliki beragam suku bangsa dan budaya beragam seperti tarian daerah, pakaian adat, dan rumah adat. Budaya Indonesia tidak hanya mencakup budaya asli Bumi-Putra, tetapi juga mencakup budaya-budaya pribumi yang mendapat pengaruh budaya Tionghoa, Arab, India, dan Eropa. Indonesia merupakan negara yang kaya akan khasana budaya dan tradisi, memiliki ciri khas tersendiri di setiap suku dan daerah yang ada. Itulah yang menjadikan daya tarik bagi negara Indonesia, seperti Bhinneka Tunggal Ika, yang menyatakan bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sedangkan fakta dan realita yang ada bahwa pemeliharaan seni budaya dan kearifan lokal merupakan daya tarik bagi dunia internasional. Terdapat berbagai macam keragaman budaya Indonesia. Yang pertama ada angklung, seni wayang, batik, gamelan, tari saman, reog Ponorogo, dan lagu sayang-sayangi. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang angklung. Angklung termasuk kekayaan budaya asal Indonesia berbentuk alat musik. Angklung terbuat dari bambu yang dimainkan dengan cara digoyangkan. Alat musik khas Jawa Barat ini memperoleh pengakuan dari UNESCO dan termasuk bagian dari World Heritage. Yang kedua yaitu seni wayang. Wayang termasuk warisan budaya yang rupanya telah dimasukkan ke dalam UNESCO semenjak 2003. Banyak para turis asing terpukau dengan kesenian asal Jawa Tengah ini, bahkan tidak sungkan untuk mempelajarinya. Yang ketiga ada batik. Batik adalah kain yang memiliki warna dan motif yang unik yang menjadi ciri khas dari berbagai daerah. Batik merupakan termasuk budaya asal asli Indonesia yang diakui oleh UNESCO. Yang keempat ada gamelan. Gamelan adalah budaya yang sangat populer di Nusantara. Kebudayaan ini banyak menarik perhatian orang mancanegara untuk mempelajarinya. Rangkaian musik gamelan mampu menghasilkan musik yang indah dan berkarakter. Selanjutnya yaitu tari saman. Tari saman dikenal sebagai tarian yang unik karena melibatkan banyak orang. Tari saman termasuk ke daftar warisan budaya yang diakui oleh UNESCO. Umumnya, tarian ini digelar untuk merayakan momen paling dalam suatu acara, adat atau acara formal kenegaraan. Yang keenam adalah reog Ponorogo. Reog Ponorogo adalah salah satu kebudayaan yang berasal dari Jawa Timur. Reog Ponorogo termasuk kesenian tradisional yang menampilkan tarian reog dan hingga kini masih dilestarikan. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah lagu sayang-sayangi. Lagu sayang-sayangi termasuk warisan budaya yang tidak hanya terkenal di Nusantara, tetapi di negara-negara tetangga. Lagu ini termasuk lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak dan memiliki lirik yang pendek. Selanjutnya saya akan membahas sekilas tentang Unisma. Universitas Islam Malang yang lebih dikenal dengan Unisma merupakan salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Kota Malang, Jawa Timur. Universitas Islam Malang diawali oleh adanya keinginan para tokoh masyarakat, ulama dan para cendekiawan muslim di kalangan Nahdlatul Ulama di Kota Malang untuk mendirikan suatu perguruan tinggi Islam yang besar, berkualitas dan mandiri. Universitas Islam Malang memiliki unit kreativitas mahasiswa guna mewadahi mahasiswa agar berperan aktif dalam kegiatan mahasiswa yang bersifat non-akademik dan mampu mencetak prestasi baik tingkat nasional maupun internasional. Beberapa unit kreativitas mahasiswa yang terdapat di Universitas Islam Malang diantaranya ada Resimen Mahasiswa Kepanduan dan Pecinta Alam, Seni, Olahraga dan Bela Diri, Kewirausahaan, Protokoler, dan Keagamaan. Yang terakhir, di sini saya akan membahas tentang materi Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Yang pertama yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia sendiri. Untuk merencanakan, mengelola, mengendalikan sumber daya manusia, dibutuhkan alat manajerial yang disebut manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai suatu proses dalam suatu organisasi dan dapat pula diartikan sebagai suatu kebijakan. Selanjutnya yaitu manfaat perencanaan manajemen sumber daya manusia.
Yang pertama, manajemen puncak memiliki visi yang lebih baik terhadap aspek sumber daya manusia atau terhadap keputusan bisnis. Yang kedua, manajemen dapat memprediksi adanya ketidakseimbangan yang mempengaruhi biaya sumber daya manusia menjadi tidak terkontrol. Yang ketiga, manajemen dapat menempatkan right man or the right place dengan tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan yang terakhir, memungkinkan penarikan karyawan baru secara ekonomis. Terdapat beberapa elemen penting dalam proses manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada Human Resource Planning. Human Resource Planning merupakan sebuah perencanaan yang matang dan strategis guna mendapatkan kualifikasi akan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang diperlukan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada Personnel Procurement. Rekrutmen dapat didefinisikan sebagai tindakan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang diperlukan sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan. Proses rekrutmen ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah menggunakan iklan pada media massa maupun jaring sosial. Setelah proses rekrutmen, ada pula proses seleksi di mana tenaga kerja yang telah mengajukan permohonan akan diseleksi melalui berbagai tes guna mendapatkan tenaga kerja yang baik. Yang ketiga yaitu personal development. Proses pengembangan tenaga kerja dilakukan agar setiap tenaga kerja yang ada di perusahaan memiliki kemampuan yang tetap atau bahkan lebih yang berguna untuk pencapaian tujuan perusahaan. Bagi tenaga kerja yang telah lebih lama berada pada suatu perusahaan, hal ini merupakan hal yang sangat penting demi menunjang produktivitas, efektivitas maupun efisiensi dalam pekerjaan. Yang terakhir yaitu ada personal maintenance. Pemeliharaan tenaga kerja pada suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan untuk menjamin bahwa sumber daya manusia yang ada pada sebuah perusahaan masih layak untuk digunakan. Sekian penjelasan tentang kebudayaan Indonesia, sekilas tentang Unisma dan materi manajemen sumber daya manusia dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.